Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardusman, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kritik dan esai. Kritik adalah tanggapan atau ulasan yang disertai dengan pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Esai adalah sebuah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sekilas, atau hanya satu pokok masalah, tidak menyeluruh, yang ditulis berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi, secara ringkas, kritik lebih menjerumus pada penilaian suatu karya sastra, baik itu berupa puisi, cerpen, novel, dan sebagainya. Sedangkan esai lebih berfokus pada permasalahan umum atau fenomena yang terjadi, misalnya tentang wabah COVID-19 yang di saat sedang terjadi. Perbedaan berdasarkan objek tulisan, fungsi, sifat tulisan, gaya bahasa, bentuk penulisan, dan saran. 1. Objek penulis. Kritik objek tulisannya cenderung dilakukan pada sebuah karya sastra, seperti karya dari penyair, puisi, sajak, dan sejenisnya. Sedangkan esai fokus objek yang diangkat merupakan permasalahan umum seperti permasalahan yang terjadi terkait sosial, budaya, politik, dan sejenisnya. Fungsi. Kritik fungsinya digunakan untuk mengevaluasi sebuah karya sastra agar lebih sempurna, sedangkan esai fungsinya memberikan solusi atau gagasan atau permasalahan yang terjadi. Sifat. Kritik bersifat subjektif karena setiap orang punya selera seni masing-masing, sedangkan esai cenderung bersifat objektif karena biasanya memuat opini atau sudut pandang penulis. 4. Gaya penulisan. Kritik cenderung baku sedangkan esai baku dan santai. 5. Bentuk penulisan. Kritik bentuk penulisannya melalui 3 tahapan, yakni interpretasi, penafsiran karya, analisis penguraian terkait karya, dan penilaian evaluasi karya. Sedangkan pada esai dimulai dari masalah umum atau fenomena yang terjadi, kemudian pemberian gagasan atau sudut pandang dan kesimpulan. 6. Saran. Kritik dan esai di bagian saran adalah dikritik tentu. Sebuah saran merupakan sebuah kewajiban untuk dituliskan pada paragraf akhir atau saat melakukan tahapan penilaian. Ciri-ciri kritik. 1. Berisi tanggapan atau evaluasi terhadap hasil karya sastra. 2. Memberikan pertimbangan mutu karya terkait baik dan buruknya. 3. Memberikan saran perbaikan. 4. Walau ditulis subjektif, tetapi berdasarkan penilaian yang jelas, berpihak kepada siapapun. 5. Gaya penulisan baku. Ciri-ciri esai. 1. Tulisan yang membahas masalah umum atau fenomena umum. 2. Karangan prosa. 3. Ditulis dengan singkat. 4. Objektif, walau ada sudut pandang harus ada sumber relevan untuk mendukung pernyataan. 5. Gaya penulis baku pada esai ilmiah. Gaya penulis santai pada esai populasi. 6. Bersifat tidak utuh atau hanya membahas satu pokok masalah. Di sini saya akan membacakan contoh kritik. Hasil kritik sastra secara singkat. Berdasarkan standar kehebatan keindahan dari puisi-puisi yang dilahirkan oleh Chairil Anwar, pilihan kata atau dikasih yang digunakan mengandung nilai estetis dan menimbulkan penggambaran yang hidup bagi para pembacanya. Dengan ukuran penilaian tersebut, bisa jadi puisi pot menjadi tidak bernilai karena dikasih dan ungkapannya ambigu, tidak menimbulkan penggambaran yang jelas dan pasti pada pembaca, khususnya bagi mereka yang tidak menyukai sebuah karya yang tidak ada maksud secara atau langsung. Lalu di sini saya akan membacakan esai. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 96 tahun 2014. Bidik misi merupakan bantuan biaya pendidikan yang ditujukan bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Untuk melanjutkan pendidikan, salah satu tujuan dari bidik misi adalah penghasilan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kependudukan sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan perbedayaan masyarakat. Universitas Sriwijaya sebagai salah satu perguruan tinggi yang menerima manfaat dana bidik misi dari Kemristekdikti untuk disalurkan kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Pada tahun ini beredar informasi mengenai pencairan dana bidik misi yang akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. LPMGS Unsri 2018.
Menurut hemat penulis, hal ini tentu merupakan suatu hal yang positif karena uang yang diperoleh tidak serta-merta cair dengan jumlah yang banyak. Mahasiswa lebih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memenek uang yang diperoleh, namun kebijaksana tersebut juga menimbulkan beberapa persoalan seperti mahasiswa yang sebelumnya berencana ingin membeli akan terhambat. Karena dana yang cair dilakukan per bulan biaya untuk membeli buku yang tidak hanya satu buku, melainkan satu buku untuk di setiap pelajaran, dan bagi mereka yang ingin membangun sebuah usaha akan memenuhi hambatan karena persoalan dana. Di sini penulisan seringkali mendengar celotehan dari teman-teman yang terhambat pada dana, jangankan ingin berwirausaha membeli perlengkapan saja masih tersendat-sendat. Itu aja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.